Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC, Physics Learning Center. Masih seputar pembelajaran fisika, kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Video pembelajaran kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang definisi gerak, jarak dan perpindahan, serta kelajuan dan kecepatan. Rekan-rekan sekalian, benda yang bergerak lurus dan selama gerakannya tidak mengalami perubahan kecepatan, baik besarnya maupun arahnya, berarti benda tersebut dikatakan bergerak lurus beraturan atau yang dikenal dengan GLB. Mari kita perhatikan simulasi berikut di sebelah kanan ini yang akan memperlihatkan sebuah benda yang akan bergerak lurus beraturan. Di sini ada dua grafik. Grafik yang di bawah ini menunjukkan pola perpindahan posisi atau jarak yang akan ditempuh oleh benda selama mengalami gerakan. Kemudian grafik yang ada di atas ini merupakan grafik kecepatan sebagai fungsi waktu yang akan menunjukkan bagaimana kecepatan benda apabila benda tersebut bergerak lurus beraturan. Pada simulasi ini, benda yang akan mengalami gerakan adalah benda yang berwarna merah. Benda ini awalnya pada T0 berada pada posisi 0 meter. Dan benda ini akan bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 5 meter per sekon. Sementara benda yang berwarna biru ini tidak bergerak, tidak mengalami perubahan posisi, atau tidak menempuh jarak tertentu. Mari kita amati. Oke, setelah kita melihat simulasi ringkas ini, kira-kira ciri apa yang telah rekan-rekan temukan dalam gerak lurus berubah beraturan? Kita bisa meninjau dari dua hal, yakni dari kecepatannya dan dari jarak tempuhnya. Yang pertama, yang kita bisa amati, kecepatan benda dalam setiap waktu selalu sama. Misalnya, dalam detik kedua kecepatannya 5 meter per sekon, dalam detik keempat juga kecepatannya masih 5 meter per sekon, dan seterusnya sampai ke detik 20 ini kecepatannya masih 5 meter per sekon. Jadi, benda merah ini bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kalau dilukiskan dalam grafik kecepatan sebagai fungsi waktu, maka akan membentuk garis lurus seperti ini ya. Jadi kecepatannya selalu sama dalam setiap waktu tempuhnya. Sementara benda yang biru ini karena benda ini tidak bergerak, tidak mengalami perubahan posisi atau tidak menempuh jarak tertentu ya, maka kecepatannya terus 0 ya. Selama selang 20 sekon ini. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Kecepatannya 0 ya. Tidak berubah. Sementara yang benda merah ini memiliki kecepatan, namun kecepatannya juga tidak berubah selama dalam gerakannya, yaitu kecepatan awalnya sama dengan kecepatan akhirnya, 5 meter per sekon. Jadi benda yang bergerak lurus beraturan salah satu cirinya adalah kecepatannya konstan dalam setiap waktu. Dalam hal ini tidak terjadi perubahan kecepatan. Benda tidak dipercepat atau tidak mengalami percepatan. Dengan kata lain, percepatannya sama dengan 0, tidak ada percepatannya.
Kemudian ciri yang kedua, kalau kita tinjau berdasarkan jarak tempuhnya. Mari kita ulangi lagi. Anda fokus pada jarak tempuhnya. Nah, kalau kita lihat pada sekon kedua, jarak tempuhnya adalah 10 meter. Dari sekon kedua ke sekon keempat, jarak tempuhnya juga dari 10 ke 20 meter, berarti 10 meter juga. Dari sekon keempat ke sekon keenam juga bertambah sejauh 10 meter. Ini artinya bahwa jarak tempuh benda sama untuk selang waktu yang sama. Coba kita amati bagaimana pola perubahan posisi sebagai fungsi waktu untuk benda yang bergerak lurus beraturan. Nah, kita dapat mengamati bahwa untuk benda merah yang melakukan gerak lurus beraturan ini ternyata posisi benda dalam setiap detiknya mengalami perubahan secara beraturan. Misalkan pada detik kedua menempuh jarak 10 meter, detik keempat menempuh jarak 20 meter, detik ke-6 menempuh jarak ini 30 meter, detik ke-8 telah menempuh jarak 40 meter dan seterusnya. Sampai pada detik ke-20 menempuh jarak sejauh 100 meter. Terlihat bahwa dalam setiap selang waktu yang sama, jarak yang ditempuh benda adalah sama. Nah, ini adalah lukisan grafik perpindahan atau jarak tempuh sebagai fungsi waktu untuk benda yang melakukan gerak lurus beraturan. Rekan-rekan, pembahasan selanjutnya adalah tentang gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Benda yang bergerak lurus dan selama geraknya mengalami perubahan kecepatan secara teratur, berarti benda tersebut dikatakan bergerak lurus berubah beraturan, GLBB. Berbeda dengan GLB, pada GLB, benda tidak mengalami perubahan kecepatan selama geraknya. Sementara pada GLBB, kecepatan benda berubah secara teratur. Mari kita perhatikan animasi yang memperlihatkan sebuah benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Di sini dicontohkan benda yang mengalami GLBB adalah benda yang bergerak jatuh bebas. Misalkan ada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal 0. Mari kita perhatikan. Saya ulang kembali. Silahkan rekan-rekan fokus pada kecepatan dari gerak bola ini dulu. Nah, kalau kita lihat ternyata bola yang jatuh bebas ini tadi semakin lama semakin cepat dan diperoleh kecepatan maksimum sesaat sebelum mencapai permukaan tanah. Selanjutnya, mari kita amati pada grafik kecepatan sebagai fungsi waktu untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan ini. Kita bisa melihat bahwa kecepatan benda mengalami perubahan secara teratur dalam setiap detiknya. Sebagai contoh, misalkan pada detik ke-5, kecepatan benda adalah 10 meter per sekon, sementara pada detik ke-10
kecepatan benda telah berubah menjadi 20 meter per sekon. Artinya, dalam setiap detik, benda mengalami perubahan kecepatan dan perubahannya tersebut berlangsung secara teratur. Mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh ini memperlihatkan sebuah mobil yang akan bergerak lurus berubah beraturan. Amati sekali lagi pada kecepatan mobil. Kalau kita lihat dari animasi ini, ternyata mobil ini semakin lama semakin cepat. Mula-mula dari 0, kemudian bergerak agak lebih cepat lagi, dan lebih cepat lagi. Dan kalau dilukiskan kecepatan ini dalam grafik kecepatan sebagai fungsi waktu juga diperoleh gambar yang sama seperti sebelumnya, seperti pada gerak bola jatuh bebas. Jadi, ciri pertama dapat kita tuliskan pada GLBB adalah kecepatan atau kelajuan benda berubah secara beraturan dalam setiap waktu. Benda dipercepat atau mengalami percepatan. Percepatannya tidak nol. Karena perubahan kecepatannya berlangsung secara teratur, maka dapat dikatakan pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan memiliki percepatan tetap atau percepatan yang konstan. Ciri berikutnya, mari kita amati terkait pola perpindahan atau jarak tempuhnya. Oke, sekarang kita akan mengamati sekali lagi untuk benda jatuh bebas, bola yang mengalami gerak jatuh bebas, dan kita akan melukiskan bagaimana pola perubahan posisi atau jarak tempuhnya sebagai fungsi waktu. Nah, ternyata bisa kita lihat bahwa karena kecepatan benda dalam setiap waktunya mengalami perubahan secara teratur, maka ternyata jarak tempuh yang dicapai oleh benda dalam setiap sekonnya juga mengalami pertambahan. Misal di sini kita lihat ini dari 0 detik ke detik kedua segini jaraknya, dari 2 ke 4 segini, dari 4 ke 6 jarak tempuhnya segini, dari 6 ke 8 semakin panjang lagi, dari 8 ke 10 semakin panjang lagi. Gitu ya. Kalau dilukiskan dalam grafik posisi atau jarak tempuh sebagai fungsi waktu seperti ini ya. Begitu grafiknya. Ini kita baca dalam 5 detik pertama telah menempuh jarak 25 meter dan 10 detik kemudian telah menempuh jarak 100 meter. Nah, sekarang mari kita lihat juga bagaimana pola perubahan posisi atau jarak tempuh sebagai fungsi waktu untuk mobil yang tadi bergerak lurus berubah beraturan. Kita juga bisa melihat bahwa jarak yang ditempuh oleh benda dalam setiap satuan waktunya mengalami pertambahan. Ini dari 0 ke 2 detik berikutnya segini, dari 2 ke 4 segini, dari 4 ke 6 begini, dari 6 ke 8 detik segini, dari 8 ke 10 detik semakin panjang. Ya, jadi kalau dilukiskan dalam grafik posisi sebagai fungsi waktu,
Grafiknya menjadi seperti ini. Rekan-rekan, contoh gerak jatuh bebas yang kita berikan pada pembahasan gerak lurus berubah beraturan ini baru sebatas ingin memberikan pemahaman bahwa pada gerak lurus berubah beraturan, benda akan mengalami pertambahan kecepatan secara teratur. Misalkan pada gerak jatuh bebas ini, benda jatuh dari kecepatan 0, kemudian semakin lama akan semakin besar kecepatannya, dan dilukiskan dalam grafik kecepatan sebagai fungsi waktunya seperti ini. Nanti setelah kita mempelajari tentang konsep percepatan dan persamaan-persamaan percepatan, maka kita harus memperhatikan arah dari kecepatan itu sendiri selain besarnya. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini misalkan arah kecepatannya adalah ke bawah yang ditunjukkan oleh vektor kecepatannya ke bawah. Sehingga nanti setelah kita membahas tentang konsep percepatan, maka lukisan dari grafik V sebagai fungsi waktu ini adalah ke arah bawah seperti ini. Ya, nanti kita akan lihat. Demikian juga pada grafik perpindahannya. Kita baru melihat di sini bahwa pada GLBB itu terjadi perubahan perpindahan atau jarak tempuh dalam setiap detiknya, yakni terjadi pertambahan. Kita bisa melihat bahwa di contoh ini dimulai dari posisi 0 meter pada T0 sekon. Tinjauan pada contoh ini titik acuannya adalah di atas sini. Jadi dari sini ini dianggap sebagai X0-nya dan pada saat T0 di sini, kemudian benda akan menempuh jarak semakin lama semakin panjang ya, karena kecepatannya juga semakin lama semakin besar. Sehingga hasilnya dilukiskan dalam garis lengkung seperti ini. Namun nanti saat kita telah membahas tentang konsep percepatan, kita juga harus memperhatikan arah dari perpindahan ini. Sebagai contoh, misalkan pada gerak jatuh bebas ini, nanti tinjauan titik acuannya ada di bawah. Misalkan ini tanah, maka gerak ini ditinjau dari acuan yang ada di tanah. Tentu saja kalau tinjauannya titik acuannya di bawah, berarti mula-mula benda berada pada ketinggian 100 meter, ya kan? Artinya di awal mungkin benda berada di sini. Kemudian benda akan jatuh bebas dengan kecepatan bertambah sehingga ketinggiannya juga akan mulai berkurang secara cepat. Dan nanti lukisan dari grafik ini dari 100 ini akan melengkung ke bawah sini. Gitu ya. Nanti kita akan lihat. Untuk saat ini pemahaman kita cukup pada bahwa pada gerak lurus berubah beraturan terjadi perubahan kecepatan secara teratur dan terjadi perubahan jarak tempuh benda dalam setiap sekonnya. Rekan-rekan, kita telah memperoleh pemahaman bahwa pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan, kecepatannya akan berubah. Dengan kata lain, benda akan mengalami percepatan. Jadi, percepatan merupakan perubahan kecepatan benda selama selang waktu tertentu. Besar percepatan dirumuskan sebagai delta V dibagi delta T. Perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Delta V sama dengan
V akhir dikurang V awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Jika benda bergerak dari T0 sama dengan 0, maka percepatan benda dapat diformulasikan sebagai A sama dengan delta V per T. Sesuai persamaan ini, maka satuan dari percepatan adalah meter per sekon dibagi sekon, sama dengan meter per sekon kuadrat. Sebagai contoh, misalkan benda bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Seperti ini. Maka ini berarti bahwa benda akan mengalami perubahan kecepatan sebesar 10 meter per sekon dalam setiap detiknya. Jadi detik pertama kecepatan benda 10 meter per sekon, detik kedua kecepatan benda 20 meter per sekon, detik ketiga kecepatan benda menjadi 30 meter per sekon. Inilah makna dari percepatan. Dengan demikian, karena kecepatan merupakan besaran vektor yang bergantung pada nilai besarnya dan arahnya, maka percepatan juga merupakan besaran vektor yang bergantung pada besar dan arahnya. Rekan-rekan, mari kita lihat kembali contoh pada gerak jatuh bebas. Pada animasi yang ada di sebelah kanan ini menunjukkan ada sebuah bola yang bergerak jatuh bebas dari sebuah ketinggian hingga mencapai permukaan tanah. Coba kalian amati sejenak. Di sebelah kanan ini terdapat 3 buah grafik. Grafik yang pertama adalah grafik perpindahan sebagai fungsi waktu untuk gerak jatuh bebas. Kemudian grafik kedua adalah grafik kecepatan sebagai fungsi waktu, dan grafik yang ketiga adalah grafik percepatan sebagai fungsi waktu. Mari kita lihat satu persatu. Kita tinjau terlebih dahulu grafik perubahan posisi sebagai fungsi waktu. Mula-mula benda berada pada ketinggian 20 ini jika dilihat dari acuan pada tanah. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, benda akan mengalami pengurangan ketinggian secara lebih cepat sehingga kurvanya membentuk garis lengkung seperti ini untuk gerak jatuh bebas. Lalu mari kita lihat pada grafik kecepatannya. Mula-mula benda jatuh dengan kecepatan 0. Maka di sini benda juga berada pada garis 0, garis kecepatan 0, 0 meter per sekon. Kemudian kecepatan benda akan bertambah besar dan akan menjadi maksimal sesaat sebelum mencapai tanah. Kita lihat dari 0 semakin besar dan sebelum mencapai tanah kecepatan benda adalah 20 meter per sekon. Namun kita juga bisa mengamati bahwa arah dari kecepatannya adalah ke arah bawah, berada pada sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Miring ke sini. Lalu kita lihat pada grafik percepatan. Untuk benda bergerak jatuh bebas, tentu saja dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan benda dilukiskan dengan garis lurus ini yang selalu bernilai tetap, yakni 10 meter per sekon kuadrat. Dan berada di bawah sumbu Y negatif. Mengingat arah dari percepatan gravitasi bumi ini arahnya menuju pusat bumi. Jadi ke arah bawah.
Rekan-rekan, lalu bagaimana jika kecepatan akhir benda lebih kecil daripada kecepatan awalnya? Untuk gerak benda yang kecepatan akhirnya lebih kecil dibandingkan kecepatan awalnya, maka dikatakan bahwa benda tersebut mengalami perlambatan. Mari kita lihat kembali persamaan percepatan yang sebelumnya kita bahas. A sama dengan delta V per T, yakni V akhir dikurangi V awal dibagi T. Jika V akhir lebih kecil daripada V0, atau dengan kata lain V0-nya ini lebih besar daripada V akhir, maka A bernilai negatif. Pengurangan V dikurang V0 ini akan menghasilkan nilai yang negatif, sehingga nilai dari percepatannya juga berharga negatif. Nilai percepatan yang berharga negatif disebut perlambatan. Sebagai contoh, misalnya untuk benda yang bergerak dengan perlambatan 10 meter per sekon kuadrat, maka ditulis A sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Contoh dari gerak benda yang mengalami perlambatan adalah gerak vertikal ke atas. Misalkan ada sebuah batu yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Maka semakin lama gerak benda akan semakin lambat karena melawan gaya gravitasi bumi. Dan pada akhirnya, pada saat mencapai ketinggian maksimum, benda akan sejenak berhenti. V akhirnya sama dengan 0 sebelum kemudian kembali ke bawah. Sebagai contoh, misal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian direm dan berhenti dalam waktu 2 sekon. Hitung perlambatan mobil. Dari redaksi ini bisa kita ketahui bahwa kecepatan awalnya V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian V akhirnya adalah 0 karena mobil berhenti. V sama dengan 0 meter per sekon. Dan T-nya sama dengan 2 sekon. Sehingga besar perlambatan dapat kita tentukan A sama dengan 0 dikurang 20 meter per sekon dibagi 2 sama dengan min 20 meter per sekon dibagi 2 sekon sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Ini bermakna bahwa mobil mengalami perlambatan sebesar 10 meter per sekon dalam setiap detiknya. Dengan kata lain, dalam setiap detik kecepatan mobil berkurang sebesar 10 meter per sekon.